Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwalawas Bapak Abdurrahman MPD, yang ulun hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan rekan-rekan mahasiswa dari SMP Negeri 1 Purwalawas. Pada kesempatan hari ini ulun mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam acara yaitu diseminasi, penyebaran dan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sebagai salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 bersama saya Anang Patmurida SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Purwalawas Kabupaten Tabalong. Baik, untuk mempersingkat acara kita pada hari ini, sebelum mulai marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu ya, karena waktunya mungkin sudah agak siang, mungkin semangatnya sudah mulai turun. Jadi ulun ingin menyapa dulu Bapak Ibu, apakah semangatnya masih ada? Jadi kalau ulun mengucapkan SMP 1 Purwalawas, Bapak Ibu jawabnya luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Jadi kalau ulun mengucapkan SMP Negeri 1 Purwalawas, jawabnya luar biasa. Kalau kita coba Bapak Ibu ya, SMP Negeri 1 Purwalawas luar biasa. Oke, SMP Negeri 1 Purwalawas luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, sekarang kita akan memasuki ke acara inti, yaitu tentang pembahasan atau penyebaran pemahaman budaya positif. Oke, nah ini adalah budaya positif. Kira-kira dari Bapak Ibu, kalau melihat atau mendengar kata-kata budaya positif ini, kira-kira yang terbesit di benak Bapak Ibu, apa sih itu budaya positif? Yang mohon izin bisa menjawab atau bisa menjelaskan sedikit apa itu budaya positif. Ada yang bisa bisa menjawab atau menjelaskan apa sih budaya positif? Silakan dari pemikiran Bapak Ibu aja, yang simpel, kata dua kata aja, apa sih budaya positif itu? Silakan Bu Gusti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau melihat dari pertanyaannya apa itu budaya positif? Kalau kita ketahui bahwa yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang berasal dari hal yang kecil, kemudian itu merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus, ya, yang nantinya yang nilainya itu positif. Artinya apapun yang pekerjaan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan secara turun-menurun yang sifatnya baik begitu. Terima kasih Pak. Betul sekali ya. Jadi budaya positif itu adalah karakter kita. Jadi ada yang sedikit bisa menjelaskan dua kata aja. Budaya positif itu apa sih? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Budaya positif misalnya disiplin. Ada lagi tepat waktu. Betul, Ibu. Ada lagi budaya positif itu apa saja? Rajin. Ya. Apalagi Bapak Ibu ada yang bisa yang terbesit sedikit aja di benak Bapak Ibu. Budaya positif itu apa sih budaya positif? Bertanggung jawab. Ada lagi jujur, ya. Kerjasama, ya. Itu bagian dari budaya positif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum masuk ke budaya positif, ulun ingin sedikit membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kita ini sebagai pendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak kita agar anak-anak kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan kita seorang pendidik ini istilahnya sebagai seorang petani atau tukang kebun, yang tugas petani dan tukang kebun itu adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja tanaman tersebut beda jenis, beda juga perlakuannya, sama seperti anak didik kita. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa atau merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak ya Bapak Ibu. Perlu tuntunan arahan agar anak didik kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi Ki Hajar Dewantara di sini mengistilahkan kita itu sebagai seorang petani, yang mana seorang petani itu tugasnya adalah merawat tanaman tadi. Nah, anak-anak kita itu seperti halnya tanaman. Tanaman ini juga berbeda jenis. Ada tanaman padi, ada tanaman jagung, bayam, dan sebagainya. Nah, kita sebagai pendidik ini tidak mungkin kita memperlakukan anak didik kita itu sama perlakuannya ya. Misalnya kalau anak didik kita tadi jagung, tidak mungkin kita memperlakukan anak kita tadi seperti kita menanam padi ya. Jadi anak-anak kita itu unik dan setiap anak itu berbeda-beda ya. Kalau makanya dalam kurikulum merdeka itu kan ada istilah yang namanya ada anak yang auditori, ada anak yang visual, ada anak yang kinestetik. Nah, jadi kita sebagai guru tadi kita dituntut untuk membedakan perlakuannya. Jadi sebelum ulun ikut guru penggerak ini, ulun itu membayangkan bahwa anak didik kita itu seperti kertas putih yang kosong. Jadi kita sebagai pendidik atau orang tua terserah kita menulis apapun di dalam kertas tersebut, mau jadi apa anak kita. Ternyata setelah ulun belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata anak didik kita itu bukan kertas kosong, tapi anak didik kita itu sudah ada tulisan-tulisan di dalam kertas tadi, cuman masih buram ya. Nah, tugas pendidiklah atau orang tualah yang melihat tulisan tersebut. Yang buram tadi itu tulisannya yang buram itu adalah bakat, minat anak kita atau potensi anak kita. Nah, itulah yang kita tebalkan sebagai pendidik supaya anak tersebut bisa memaksimalkan potensi-potensinya. Nah, tulisan-tulisan tadi yang buram, kekurangan-kekurangan anak tadi kita buramkan tulisannya, sehingga yang muncul pada anak tadi adalah tulisan-tulisan yang potensi-potensinya yang akan kita munculkan ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke konsep utama modul budaya positif. Ada beberapa modul budaya positif. Yang pertama yang akan kita bahas satu persatu yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, baik, kita masuk ke yang pertama, modul pertama tentang. Nah, ini adalah paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum ulun masuk ke sini, Bapak Ibu mungkin sering mendengar istilah ada pembelajaran yang berpusat pada murid dan ada pembelajaran yang berpusat pada guru, ya. Atau istilah dalam bahasa Inggrisnya itu kalau pendidikan berpusat pada murid itu namanya student teacher. Sedangkan pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada murid atau istilahnya adalah
student teacher dan teacher student ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menanggapi kata-kata yang bagaimana sih pendidikan yang berpusat pada guru atau pendidikan yang berpusat pada murid. Mohon izin Pak Bapak bisa sedikit jelaskan, atau yang lain boleh nanti menambahkan seperti apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat pada murid. Oke, silakan. Terima kasih. Mungkin begini, dari apa yang sudah saya tangkap dari pembelajaran yang dengan paradigma yang baru, yaitu ada dua, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Ringkasnya menurut saya, kalau pembelajaran yang berpusat pada murid itu, dalam pembelajaran itu yang aktif adalah murid. Nah, sedangkan yang berpusat pada guru berarti dalam pembelajaran itu yang aktif dalam yang mengajar itu adalah guru. Iya. Artinya dalam sekian persen pembelajaran guru lebih menguasai dalam pembelajarannya. Nah, sedangkan yang dari murid itu dalam sekian persen pembelajaran lebih banyak siswanya yang aktif. Iya. Kira-kira begitu. Ada yang bisa menambahkan lagi, Ibu, Bapak mungkin menambahkan Bapak pembelajaran yang berpusat pada guru itu seperti apa? Dan berpusat pada murid itu seperti apa? Bapak, silakan. Mungkin dilihat dari ciri-cirinya aja Pak. Iya Pak. Cirinya kalau di kelas itu yang lebih terdengar suara guru, berarti pembelajaran itu berpusat pada guru. Kalau pembelajaran itu berpusat pada siswa, biasanya terdengar ribut, riuh, karena anak masing-masing bekerja, masing-masing mendapat tugas, sehingga suara guru hampir tidak terdengar. Dan yang lebih dominan itu adalah suara anak. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Bapak. Dari Ibu mungkin ada yang bisa menambahkan sedikit seperti apa pembelajaran yang berpusat pada guru atau berpusat pada murid. Silakan Bu Gusti. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Baikuni dengan punya Bapak itu betul ya. Cuma sedikit menambahkan apa tadi kata Bapak, kalau pembelajaran itu suara gurunya yang suara dari Pak Babai. Kalau misalnya pembelajaran itu berpusat pada guru, berarti gurunya yang lebih aktif. Kalau dari siswa berarti siswanya yang aktif. Apa kata Bapak? Kalau banyak suara gurunya berarti guru yang aktif. Kalau siswa kedengarannya ribut berarti siswanya yang aktif. Apakah yang ribut dalam artian positif ya Pak Anang ya? Menjawab soal. Jadi saya tambahkan bahwa di mana posisi guru itu kalau sifatnya guru yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator aja, memfasilitasi di dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran tetap berpusat pada siswa. Terima kasih Ibu. Ada lagi Ibu Rida menambahkan sedikit. Apa tadi? Pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa. Terima kasih Pak Anang. Kalau menurut pendapat saya itu pembelajaran yang berpusat pada murid dulu ya. Kalau misalnya kita bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi, berinovasi, mengubahkan pendapatnya tanpa kita menjudge pendapatnya itu salah apa benar. Betul. Ya, berarti kita sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih baik lagi dan dia menjadi siswa yang aktif jadinya. Nah, kalau pembelajarannya untuk pembelajaran yang berpusat pada guru ya otomatis sebaliknya. Ya. Kalau semua kegiatan di proses pembelajaran itu yang dominan mengisi acaranya adalah guru, ya, dan seolah-olah apa yang dikatakan guru itu adalah semuanya benar. Nah, ini berarti berpusat pada guru. Betul sekali Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu ya, jadi kita akan membahas paradigma baru, yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksud terdiferensiasi ini adalah kita mengharapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya apa? Artinya
pembelajaran yang berpusat pada murid itu satu bahan itu bukan hanya berpusat pada guru ya. Jadi anak-anak kita jadikan juga sebagai bahan pembelajaran karena anak-anak kita sudah cerdas ya untuk zaman sekarang. Jadi guru ini anggaplah sebagai fasilitator, memberikan juga, cuman lebih banyak kepada murid-murid kita. Dengan pembelajaran terdiferensiasi ini, maka kita akan mengetahui kebutuhan seperti apa yang kita inginkan sehingga pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita ya. Jadi Bapak Ibu ya, mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa pendidikan zaman bahari itu lebih baik pada zaman sekarang ya. Kalau menurut pendapat saya itu tidak benar sepenuhnya juga ya, karena kita menyesuaikan zaman ya dengan pendidikan sekarang ya. Kalau kita masih menganggap pendidikan dulu itu lebih baik, itu belum tentu juga ya. Ada juga benarnya, ada juga tidaknya. Karena apa? Karena kita ini Bapak Ibu ya hidup di era zaman yang ulun bahas yang malam tadi itu adalah kita ini hidup di era zaman Gen Z ya, Gen Z. Jadi ada 3 zaman Bapak Ibu lah. Yang pertama itu Gen Y. Gen Y itu seperti apa? Gen Y itu adalah zaman nini kayak kita dulu, yang mana mereka tidak pernah mengecap atau menggunakan fasilitas teknologi seperti kayak handphone, komputer. Mereka tidak bisa menggunakan dan tidak bisa memakai. Itu namanya Gen Y. Nah, yang kedua adalah generasi milenial, artinya generasi yang hidup 2 zaman. Zaman teknologi ini dimulai dari tahun 2000 Bapak Ibu ya. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian ini adalah generasi milenial, yang mana generasi yang tidak pernah merasakan teknologi pada waktu kecil kita, yang dulunya kita waktu kecil itu bermain, tahunya berenang di sungai, main petak umpet, zaman masa-masa kecil kita ya. Itu, dan pada saat kita dewasa kita menemukan yang namanya teknologi. Teknologi ini seperti kita bisa memakai handphone, mengoperasikan komputer. Nah, inilah disebut dengan generasi milenial. Nah, sedangkan generasi Gen Z ini yang mulai dalam PAUD pun mereka sudah tahu teknologi ya. Bahkan anak ulun aja yang umur 2 tahun itu sudah mahir menggunakan handphone. Ia bisa mencari YouTube, mencari apa yang dia suka. Itu umur 2 tahun setengah. Sedangkan nininya ada bisa menggunakan. Nininya di rumah atau kada pernah bisa menggunakan HP. Berarti nini di rumah itu termasuk generasi Gen Y ya, Gen Y. Nah, sekarang ini kita menghadapi Gen Z. Nah, Gen Z ini ya perlu Bapak Ibu ketahui, mereka sudah lancar, mahir menggunakan YouTube. Bahkan kalau soal pembelajaran mungkin bisa lebih pintar daripada kita ya. Mereka bisa mencari bahan, mencari bacaan itu di berbagai macam sumber. Jadi kita dengan paradigma pembelajaran baru ini kita harus menyesuaikan dengan pembelajaran yang mereka miliki. Jadi kita tidak mungkin lagi Bapak Ibu lah menggunakan cara lama, yaitu yaitu dengan berpusat pada guru. Yang mana pembelajaran waktu dulu ya kita sebagai murid dan guru sebagai pusat pembelajaran. Jadi tugas kalau hanya berpusat pada guru, murid itu cuma mendengarkan, mentransfer ilmu, cukup itu aja. Tidak bisa apa-apa karena memang zaman dulu akses untuk belajar itu sulit ya. Nah, zaman sekarang Gen Z ya, Gen Z itu mereka mungkin bahkan bisa lebih pintar daripada kita sebagai guru untuk mencari bahan pembelajaran. Nah, inilah yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita, yaitu kita menggunakan pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu berpusat pada murid sehingga kita tahu kebutuhan mana yang diinginkan oleh murid-murid kita. Nah, untuk itu agar terwujud pendidikan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini lagi digejar-gejarnya Bapak Ibu kita gaungkan pada kurikulum Merdeka ini. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini adalah kita mengharapkan anak didik kita itu selain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga diharapkan mempunyai akhlak yang mulia, berbudi luhur, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global.
Berkebenangan global ini maksudnya kita di Indonesia ini kaya sekali akan kebudayaan ya. Di Indonesia ini contohnya saja kita di daerah kita banyak sekali kearifan lokal yang kita miliki. Misalnya Betalam, apalagi namanya Bemaulid, duduk aruh ya. Mungkin di daerah-daerah lain itu tidak ada. Nah, di daerah kita ada. Nah, ini maksudnya dari berkebenangan global. Artinya anak didik kita tetap melestarikan kebudayaan lokal yang dulu, tapi tidak menutup budaya dari luar. Maksudnya global ini, tapi dengan cara menyaringnya. Mana budaya luar yang bagus diambil, tapi tetap memakai kearifan lokal dengan masih memakai budaya luar sebagai ini, tapi difilter. Mana budaya luar baik kita ambil, yang jeleknya kita tinggal. Mungkin itu masuk dari berkebenangan global. Selanjutnya bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bukan kita artikan sempit ya. Dalam artian bergotong royong ini seperti misalnya kita bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, atau kita bergotong royong membersihkan kelas. Tidak, Bapak Ibu ya. Bergotong royong ini maksudnya kita berkolaborasi, bekerja sama, baik itu siswa dengan siswa, baik itu dengan siswa dengan guru ya. Itu maksud dengan bergotong royong, berkolaborasi, bekerja sama. Selanjutnya kreatif. Nah, anak kita dituntut agar kita bisa membuat anak kita lebih kreatif dalam berpikir, bernalar dan sebagainya. Selanjutnya profil Pancasila adalah bernalar kritis, sama tadi ya. Kita harapkan profil anak didik kita berprofil Pancasila yang bernalar kritis. Selanjutnya mandiri. Nah, inilah yang tujuan yang diharapkan oleh pemerintah tentang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya, nah, disiplin positif. Mungkin kira-kira dari Bapak Ibu mendengar kata disiplin ini, disiplin ini kata-kata yang mungkin dimaknai sesuatu yang kepatuhan, cenderung membuat kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan ya. Disiplin ini taat aturan, artinya bila tidak patuh maka akan dihukum. Itu kata-kata disiplin ya. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ya, disiplin ini sebenarnya berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin itu maksudnya, disiplin positif ini maksudnya adalah sebagai pendidik dia meyakini mewujudkan nilai-nilai yang dimilikinya. Dia memiliki rasa tanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang kita harapkan anak didik kita ini berperilaku disiplin itu yang timbul dari dalam dirinya atau intrinsik bukan ekstrinsik. Maksud ekstrinsik di sini adalah disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak kita untuk melakukan sesuatu tanpa sugulkan ancaman maupun hukuman. Nah, kita biasanya melakukan disiplin ini karena takut hukuman. Terus yang kedua bisa takut kada nyaman, maka kita melakukannya. Terus juga karena pujian atau penghargaan sehingga kita melakukan itu. Nah, yang diharapkan dalam disiplin positif ini adalah timbul atas kesadaran diri anak kita. Nah, inilah yang diharapkan dalam disiplin positif. Artinya berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai-nilai kebajikan ini karena mungkin kita akan masuk di keyakinan kelas. Disiplin tersebut kita anukan ya, kita bicarakan dengan anak didik kita. Kita bicarakan mau mereka seperti apa, nanti kita akan terapkan bersama-sama. Sehingga motivasi untuk disiplin tadi muncul dalam diri anak didik kita. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu berperilaku atas dasar 5 hal tersebut. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan untuk tujuan tertentu agar semua kebutuhan kita dapat tercapai. Nah, apabila dari kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka kita atau anak kita cenderung akan
melanggar nilai-nilai aturan tersebut jika kelima hal tersebut ini tidak terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah pakaian. Pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa kaitannya? Pertama, pakaian. Kedua, makanan. Ketiga, keamanan, tempat tinggal, kesehatan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah menemui anak murid kita pada saat jam pelajaran ada yang tidur ya. Jadi apa penyebabnya? Jadi kalau kita menghukum anak-anak kalau kita memberikan kepada anak-anak kita harus tahu alasan mereka kenapa mereka berbuat itu. Karena mungkin dari kelima ini ada yang tidak terpenuhi sehingga mereka berbuat sesuatu. Jadi jangan langsung kita hukum, jangan kita langsung jas. Jadi kita harus tahu dulu, kita tanya dulu apakah mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya yang ini. Yang pertama, kalau kita biasanya menemukan anak kita yang sering tidur, Bapak Ibu ya, di sekolah. Jadi kita tanya alasannya. Jadi jangan langsung kita marahi anak kita. Jadi kita tanya, mungkin anak kita yang tidur itu mungkin dia kesehatannya terganggu mungkin ya. Ada juga mungkin belum makan di sekolah ya. Jadi pasti ada alasan di setiap perilaku anak didik kita dari kelima ini ya. Atau mungkin juga dia bekerja malam mungkin ya. Jadi pasti ada alasan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kaitannya dengan rasa diterima, berbagi, kerjasama dan lain-lain. Ini mungkin bisa kita temui pada saat kerja kelompok. Mungkin ada anak-anak yang tidak ikut bekerja sama dengan teman-temannya, mungkin karena disisihkan bisa atau tidak dikawani, bahasa kita adalah itu. Selanjutnya penguasaan. Nah ini kaitannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin atau berprestasi diakui. Jadi ada anak-anak kita yang membutuhkan ini. Misalnya hendak jadi pemimpin ya, di rumah itu ya, di sekolah itu, di kelas itu, hendak ingin dianggap itu lah. Jadi kalau kita penuhi ini, maka anak kita mungkin tidak akan berperilaku yang tidak akan melanggar norma-norma sehingga kebutuhannya terpenuhi. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini kaitannya dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya. Nah, berkaitan dengan kebebasan ini mungkin kita bisa menemui di kelas, Bapak Ibu bisa menemui. Mungkin ada anak-anak kita yang pada saat di kelas dia bosan ya. Berarti dia kebebasannya ini tidak terpenuhi ya. Kan ada anak-anak yang dalam istilah kita dalam kurikulum Merdeka itu ada anak audio, ada anak visual dan ada anak kinestetik. Nah, mungkin anak-anak kinestetik ini merasa bosan di kelas. Nah, bagaimana kita menyalurkan kebebasannya? Berarti kita bawa keluar mungkin ya, supaya rasa kebebasan anak tadi terpenuhi ya. Selanjutnya kesenangan. Nah, ini berkaitan dengan kesenangan. Ada anak yang suka bermain dan humor ya. Jadi mungkin di kelas itu ada anak-anak yang suka tertawa pada saat jam pelajaran. Jadi jangan kita marahi Bapak Ibu ya. Mungkin dia membutuhkan rasa kesenangan ya, rasa kesenangan sehingga kebutuhan dasar tadi terpenuhi. Nah, jadi kelima hal inilah yang mendasari orang untuk berbuat sesuatu. Jika kelima hal tersebut ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut cenderung akan melanggar aturan ya. Itu mungkin. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti yang belum jelaskan sebelumnya, jadi motivasi manusia ini terbagi dua, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam, dan motivasi ekstrinsik ini timbul dari luar. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan ya, hadiah, sehingga ia melakukan tersebut. Nah, yang kita harapkan di disiplin budaya positif inilah yang kita harapkan, menghargai nilai-nilai kebajikan disiplin. Jadi murid melakukan disiplin itu bukan karena takut hukuman,
bukan karena takut ancaman atau ketidaknyamanan atau murid menginginkan penghargaan, tapi mengharapkan betul-betul yang timbul dalam dirinya. Ya, contoh misalnya ya, sekarang ulun ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, kalau orang memakai helm itu apakah termasuk motivasi alasan orang memakai helm itu karena apa ya? Ada yang bisa menjawab? Palana, kenapa palana? Karena orang memakai helm itu supaya apa? Supaya aman, betul. Ada lagi? Supaya nyaman. Supaya kalau ditangkap polisi, ya. Ada lagi? Supaya mau akan melihat orang. Nah, yang kedua belum orang memakai masker sama kayak helm tadi. Motivasi orang memakai masker itu karena apa, Ibu? Menghindari debu, menutup muka supaya kada terhindar virus, atau ada juga motivasi orang supaya kada tertangkap polisi. Karena bila kalian memakai masker kan pada zaman Covid dulu dirajia orang, misalnya orang push up. Nah, sama halnya dengan kaitan seperti ini. Jadi kalau kita mengaitkan yang tiga hal ini, kalau seperti Pak tadi kan memakai helm supaya kita selamat, supaya kita aman pada saat kecelakaan, kepala kita tidak apa-apa. Nah, itu adalah motivasi yang timbul dalam diri mereka, dalam diri kesadaran. Walaupun ada polisi kah, ada kadang tetap memakai helm. Nah, itulah yang kita harapkan kepada anak didik kita, bukan karena ancaman. Karena ancaman dan penghargaan ini bersifat sementara, Bapak Ibu lah. Karena apabila tidak ada hukuman, apakah anak-anak kita masih tetap melakukan? Atau mungkin misalnya tidak ada penghargaan, apakah anak-anak kita akan tetap melaksanakan? Nah, yang kita harapkan adalah anak-anak kita yang pada saat kita tidak mengawasi, dia tetap melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Contoh misalnya seperti kayak kita di rumah, misalnya anak didik kita ya, anak kita menyuruh sholat misalnya ya. Kalau kada sholat kena dimarahi abah. Kalau kada sholat kena dapat ini ya, dapat hukuman ya, seperti itu ya. Kalau sembahyang kena diberi imbalan, diupah kena. Nah, apakah kalau misalnya kita tidak ada lagi, apakah anak kita dari masih tetap sholat, masih sembahyang? Nah, itulah yang kita harapkan dalam budaya positif ini. Kita akan memunculkan motivasi yang berasal dari dalam diri anak, sehingga mau ada kita, mau ada penghargaan, mau ada imbalan, tetap melaksanakan hal-hal yang kita harapkan kepada anak didik kita. Nah, itu ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan ya. Pasti tidak nyaman oleh dihukum. Pasti takut ya. Terus sifatnya memaksa, mau kada mau harus gitu kan. Selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, maka dia tidak jujur. Kalau jujur pasti dapat hukuman ya. Selanjutnya murid menjadi rendah diri atau dia merasa gagal karena dia melanggar hukum, maka dia gagal. Selanjutnya penghargaan ini juga tidak efektif, Bapak Ibu lah, karena penghargaan itu bisa merusak hubungan, sifat iri. Contoh ya, kalau kayak ulun itu kan punya anak dua. Bila satu berhasil, satu kada, maka yang berhasil itu pasti kan mendapat imbalan. Yang ini pasti iri. Nah, jadi iri ya. Berarti kalau ini harus iri gitu ya. Terus mematikan kreativitas karena tujuannya hanya penghargaan. Tidak ada yang, bukan kesadaran dalam dirinya, motivasi dalam ininya ya, berasal dari luar ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, ranking ini juga pengalaman Bapak Ibu lah. Jadi pernah jadi wali kelas maka pada saat tahun berapa itu ya, jadi ranking 1 sampai terakhir ranking, ternyata anak yang terakhir itu ambil semua karena dia merasa gagal. Jadi ranking ini termasuk juga penghargaan. Jadi anak itu tidak ada anak yang gagal, tidak ada anak yang gagal. Yang ada adalah kita belum menemukan potensi anak tersebut. Terus merampas menghargai dirinya. Nah, jadilah ulun itu pengalaman anak ulun itu karena ulun sering membanding-bandingkan anak ulun. Si ini je ulun baik, si ini kada baik, si ini orangnya pasiat nih kada. Ternyata itu kada baik lah, membuat dirinya merasa gagal, satu berhasil, satu gagal. Padahal ulun kita tahu bahwa anak ini baik mungkin karena dalam dirinya itu potensinya memang itu. Sedangkan yang gagal ini mungkin ada itu potensinya. Ya, anak ini mungkin potensinya di lain gitu nah.
Jadi itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya konsep disiplin positif, konsep disiplin dengan hidup sukses. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sama halnya dengan tadi. Penguatannya jangka pendek. Konsekuensi ini maksudnya kita membuat aturan ya. Misalnya anak tadi kalau melakukan ini maka dia akan mendapatkan hukuman ini, tapi dengan perjanjian konsekuensi ini. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba ya. Misalnya anak terlambat, ya putar lapangan 10 kali. Nah, itu hukuman tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba anak tadi dihukum. Nah, kalau konsekuensi ini sudah ada perjanjian ya. Perjanjian misalnya kalau yang kamu melanggar ini nanti kamu akan menang lapangan 2 kali gitu. Ini konsekuensi. Konsekuensi ini adalah penguatannya jangka pendek, perlu dimonitoring, perlu dijaga berkelanjutan sehingga anak tersebut masih tetap melaksanakan. Murid menghormati peraturan, bukan nilainya yang tapi peraturan yang dihormatinya, bukan nilainya ya. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang kita harapkan adalah restitusi. Restitusi ini baru mendengar sebetulnya pada saat pembelajaran guru penggerak ini. Restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini yang kita harapkan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol ya. Jadi yang bisa mengontrol kita itu kita sendiri ya. Kita pun tidak bisa mengontrol anak kita atau orang lain. Jadi yang bisa mengontrol kita hanya diri kita ya. Kita, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Mereka berlaku atas dasar kemauan mereka sendiri. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang disebut dengan restitusi. Selanjutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin positif ini yang ulun jelaskan tadi adalah anak kita meyakini nilai-nilai kebajikan, meyakini tanggung jawabnya dia sehingga timbul yang namanya disiplin positif. Pengertian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawarkan, bukan paksaan. Menuntut anak untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini kalau kita memulai anak kita, kalau anak kita berbuat salah, kita bilang tidak ada apa-apa yang karena berbuat kesalahan itu wajar ya. Jadi kalau anak kita salah, jangan langsung kita marahi, jangan langsung kita jas, karena berbuat kesalahan itu wajar. Bapak pun silakan Bapak. Silakan Bapak, silakan. Supaya ramai kita. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Anang tadi menyangkut disiplin, terus ada disiplin positif, restitusi dan sebagainya. Tadi kalau saya tidak salah dengar kata Pak Anang bahwa tidak ada anak yang gagal atau tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang pokoknya anak itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang gagal. Yang menyebabkan dia bodoh dan gagal itu adalah karena kita belum guru ya, berarti fokusnya ke guru ya. Guru belum menemukan cara yang tepat untuk menangani anak tersebut. Nah, kalau boleh kita review apa yang kita telah lakukan selama ini di sekolah kita kan ada beberapa kasus. Ya, banyak sekali kasus, mungkin kasus yang dekat-dekat aja, misalnya ada Rizky Fadila yang baru ini, terus ada Rudiani yang baru-baru ini. Pertanyaan saya Pak Anang kepada Pak Anang, apakah ini maaf Bapak Ibu ya, bukannya apa-apa ya, ini untuk kita jadikan bahan bahan renungan kita, apakah yang kita lakukan itu udah betul, pas, atau mungkin untuk kedepannya perlu kita perbaiki lagi? Ya, terima kasih Pak Anang. Ya, terima kasih Bu Lahida. Jadi mengenai kasus anak-anak kita, kalau ulun menanggapinya sesuai apa yang ulun pelajari dari restitusi ini, sebenarnya kita belum menemukan potensi-potensi anak kita. Jadi mungkin tadi karena anak-anak kita tadi yang 5 dasar kebutuhan tadi mungkin ada yang tidak terpenuhi bagi dirinya sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan atau melanggar aturan-aturan tadi.
Jadi seperti yang ulun tanggapi ya, seperti yang ulun katakan tadi, mempelajari itu ternyata anak didik kita itu sudah memiliki kelebihan-kelebihannya, sehingga yang ada itu kita belum menemukannya. Jadi anak tadi tidak kita temukan bahwa anak-anak yang nakal tadi mungkin ibu yang mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, sehingga kita sebagai guru harus memenuhi tadinya. Jadi kalau ulun sudah katakan kepada bapak, karena katakan ulun tidak setuju yang namanya tidak naik kelas itu, karena anak-anak kita tadi belum menemukan. Banyak anak-anak kita yang sukses pada saat SMP dia gagal karena kita sebagai guru belum menemukan potensinya. Pada saat dia SMA atau kuliah ternyata dia jadi orang sukses, bahkan ada yang jadi profesor bidang ahli yang tersebut. Pada saat kita SMP kita cap dia gagal, kamu tidak berhasil, kamu nakal. Ternyata kita guru yang tidak menemukannya gitu kan ya. Mungkin itu boleh ada sedikit tanggapan ulun ya tentang kas anak kita tadi. Jadi yang terbaik bagi kita adalah kita melihat kita harus cari dulu alasannya kenapa gitu kan. Jangan kita langsung jas, kan ada kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Pasti ada alasannya. Karena tadi yang kebutuhan yang dasar manusia tidak ada yang tidak terpenuhi bagi dirinya. Mungkin karena dia kebebasan dia terkekang, atau kebutuhan dasar dia kasih sayang dia mungkin kurang. Jadi kita sebagai guru lah yang menginginkan. Bahkan lebih ekstrim lagi guru mendengar pendidikan guru penggerak ini kita harus menghamba kepada murid dalam artian positif ya, menghamba kepada murid, karena tujuan kita adalah murid dan murid, bukan tujuan kita pribadi, tapi kita sebagai pendidiklah merendahkan dirilah kepada anak, agar anak-anak yang kita bimbing tadi menjadi orang-orang yang bahagia. Seperti seperti tujuan pendidikan yang menurut Hajar Dewantara tadi, tujuan kita tadi adalah menuntun anak-anak kita agar mereka hidup bahagia setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ada anak-anak yang padi, ada anak-anak yang jagung. Seorang petani bila menanam padi, tidak mungkin seorang petani tadi mengharapkan padi tadi tumbuh menjadi jagung, Bapak. Atau mungkin menanam jagung tapi metodenya seperti menanam padi. Nah, maka tidak akan tumbuh dengan baik, tidak akan tumbuh dengan subur seperti itu. Kita lanjut ya Pak, ya. Lanjut. Nah, ini tindakan guru, hukuman ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumbuhan di air meja tulis karena tertinggal pada saat belajar, dan lain-lain. Nah, terus hukuman atau konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Nah, inilah perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukuman. Nah, ini hukuman. Guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit karena tidak mengerjakan PR. Ini hukuman. Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada konsekuensi. Guru marah, murid menjadi takut. Nah, ini termasuk hukuman, ya. Terus konsekuensi. Nah, ini konsekuensi ini tadi Jarulun sudah dibicarakan. Bila berbuat ini, maka ini akibatnya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat karena tidak mengerjakan PR. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Terus restitusi kedua, guru terbuka siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena kita akan masuk ke materi keyakinan kelas. Nah, seperti itu karena mungkin di kelas. Jadi kesepakatan bersama siswa. Jadi apa yang mereka inginkan di kelas itu seperti apa? Jadi bersama-sama
nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas, di ajaran kelas, nanti bisa menempelkan seperti ini Bapak Ibu. Nanti suruh anak bebas saja. Nah, yang ini nanti kita akan simpulkan anak tadi sepertinya maunya seperti apa. Dengan dia menuliskan maunya, maka secara tidak langsung kita akan menerapkan yang namanya restitusi tadi, ya, keyakinan kelas. Jadi kita tidak perlu marah-marah lagi, kita tidak perlu menghukum lagi. Dengan anak tadi dengan kita menyalurkan keinginannya, maka dia akan sadar sendiri, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, sehingga kedepannya dia tidak melakukannya lagi dan secara sadar dan motivasi dalam dirinya bahwa dia tidak akan melakukan hal tersebut, karena yang membuat peraturan adalah anak kita sendiri, bukan kita, ya, bersama-sama kita dengan guru. Nah, ini yang dimaksud dengan restitusi. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa lagi menggaungkan bahwa pembelajaran orang bahari itu lebih baik daripada sekarang, tidak bisa lagi lebih baik, karena kita sudah memasuki yang namanya tadi Gen Z. Anak-anak kita mulai dalam paut sudah tahu di HP, sudah mulai mencik HP umur 2 tahun Bapak Ibu sudah melihat HP, dan itu banyak dia melihat tingkah laku orang-orang. Nah, jadi kita sebagai guru lah yang menyesuaikan dengan anak didik kita. Nah, ini kita coba lihat video 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi karena ulun minta tanggapannya Bapak Ibu lah tentang posisi kontrol ini. Mohon disimak karena ulun mungkin satu-satu menanyakan Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Jadi Bapak Ibu, ini beliau yang jelaskan ini meneliti ya bagaimana posisi kontrol seorang guru itu dari 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, ya. penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk Oke, cukup ya. Ulang sedikit ini. Ulun hendak membahas ulun itu yang mana sih? Kalau ulun jujur aja, ulun berada di posisi penghukum Bapak Ibu lah. Di posisi kontrol tadi. Ulun kelimanya mau ngapain? Di posisi kontrol ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ada 5 Bapak Ibu ya. Pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Ulun kadang berada di posisi ini. Posisi pembuat Bisa merasa juga di sini. bersalah. Kelimanya ulun teh. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak saya dasar pemalas, gak kapok. Saya dapat juga. Ini ada pengurus dia. Sampai dimakan masih tidak. Tadi anak berlatih jom. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Putar videonya. Ya langsung dikantor. Belum kita coba sekali dulu ibu lah pakai hotspot ini. Jadi pakai hotspot dulu, Pak.
berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita saksikan videonya, mudah-mudahan kita sadar lagi. Ini adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Ya. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sampai tua ingat, sampai ketua ingat. Nah, itu buat rasa-rasa halus bahasanya, tapi jangan melekit. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Oh, ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa tas saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima ini yang paling baik di sini aja. Diharapkan. Nah, baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini ada yang bisa mengomentarinya di posisi manakah Bapak Ibu? Itu lagi lah. Ini.
Ya. Yang kelima ini Ibu, ulun kan hanya mendengar restitusi itu hanya mendengar pada saat ini. Ulun tahunya itu hukuman, konsekuensi. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Oke. Makanya itu mungkin Iya, yang sekolah bukan. masuk. Ya, jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya Baik Bapak Ibu, kita lanjut aja lah karena waktunya sudah durasi lebih sejam kayaknya. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, yang pertama adalah pemukul, Baiklah, yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat adalah posisi pemantau, yang kelima adalah posisi restitusi. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu berada di mana? Ya. Kalau ulun jujur, ulun kadang berada di posisi penghukum Bapak. Yang kedua, ulun bisa juga membuat rasa bersalah. Jarang ulun di posisi teman. Itu mungkin Bapak ya. Tapi karena kita semua di sini belajar ya, jadi diharapkan mudah-mudahan setelah melihat video ini kita bisa berada di posisi kontrol yang kelima. Selanjutnya, nah inilah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan restitusi tadi. Jadi anak-anak kita melakukan sesuatu tadi berdasarkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Ada yang bisa menjelaskan beda apa itu peraturan kelas, apa itu keyakinan kelas? Jadi mirip-mirip lah peraturan atau tata tertib. Bedanya mungkin ada yang bisa menjelaskan. Kalau peraturan itu apa Bapak peraturan? Sesuatu yang harus ditaati dan itu sudah ada lah tanpa kita melibatkan anak-anak, itu yang namanya peraturan dan itu harus ditaati. Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara murid dengan guru untuk membuat suatu keyakinan yang di keyakinan tersebut terdapat nilai-nilai ya, nilai-nilai yang ingin diterapkan di kelasnya. Nah, karena mudah-mudahan Bapak Ibu mencoba menerapkan keyakinan kelas ini dengan cara menampilkan stick note seperti ini di kelas. Jadi apa yang diinginkan, kesepakatan apa yang diinginkan tentang peraturan di kelas, nanti murid menulis, nanti kita yang menyimpulkan. Kayak kita pelatihan aja. Kita Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu inginkan pada saat kita masuk pembelajaran, karena menghargai kawan misalnya, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh ribut. Nanti ditulis di situ, maka terbentuklah yang namanya keyakinan kelas. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena apa tadi? Karena kita meyakini bahwa menggunakan helm itu supaya kita selamat, supaya kita tidak cedera. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Karena kita meyakini dengan menggunakan masker, dengan menggunakan cuci tangan, maka kita akan terhindar dari penyakit. Nah, beda halnya dengan orang yang melihat ini sebagai peraturan. Halnya ulun ini karena pakai helm karena ditangkap polisi. Kalau ulun karena pakai masker karena ditangkap Satpol PP misalnya. Itu yang disebut dengan ini ya. Selanjutnya, bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Nah, ini cara membentukkannya. Pertama, lebih abstrak, lebih dari peraturan. Kedua, berupa pernyataan universal. Universal ini maksudnya dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi maunya anak itu apa? Dan universal ini terlepas dari agama apa ras. Jadi universal.
dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi pada saat membuat peraturan kelas itu usahakan jangan ada kata tidak, jangan pakai kata jangan atau kalimat yang negatif. Misalnya, kalau kita membuat dilarang membuang sampah itu apakah kalimat positif atau negatif, Ibu? Negatif ya, karena ada kata dilarang. Kalimat positifnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu nanti membuat keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Atau jangan pakai kata jangan, karena jangan ini dalam otak kita tuh pasti negatif. Jangan tuh lakukan. Kalau jangan ambil ini, pikir ambil nih, karena aktif kan kalimatnya tuh ya. Jangan ambil itu, jangan buang sampah, berarti buang sampah. Karena di otak kita meresponnya jangan itu lakukan, seperti itu ya. Sedikit saja agar mudah. Jadi kan usah banyak-banyak malah keyakinan kelas tuh 2 atau 4 penting aja, yang penting dilaksanakan dan dipakai. Apa misalnya Bapak Ibu di kelas tuh tadi dengan kesepakatan seluruh siswa di kelasnya misalnya. Selanjutnya sesuai dengan kondisi sekolah dan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Terus semua warga kelas sekolah ini dilibatkan saat membuat. Nah, ini kelas. Kalau sekolah kita Bapak yang mengolahnya. Keyakinan apa yang diinginkan Bapak Ibu. Nah, ada yang terjadi kesepakatan hendak seperti apa. Jadi kita tuh ada takutan dengan Bapak, ada takutan lawan aturan, tapi kita meyakini bahwa kita ke sekolah itu datang dengan keyakinan kita bukan karena Bapak ada atau karena. Nah, seperti itu gambaran besarnya Pak, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Tapi dengan kesepakatan Bapak tadi, dengan kehendak Bapak, tapi tetap dengan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Jadi itu maksudnya keyakinan kelas. Kesepakatan bersama diambil kesimpulan. Bukan atas dasar peraturan Bapak, tapi peraturan kita semua. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas ini kayak begini. Berdiskusi tentang peraturan. Jadi apa maunya, tentang apa gitu. Anak-anak kita, ayo kita mulai keyakinan kelas. Kita maunya di kelas ini seperti apa supaya kita tertib tuh apa? Pak, jangan ini Pak aja. Pokoknya jangan pakai kami jangan. Selanjutnya akan merumuskan keyakinan. Terus memperdalam keyakinan kelas tersebut. Jadi kan di dalam keyakinan kan banyak kata-kata yang sama. Jadi kita ambil satu, mana yang kita ambil? Misalnya kan kata-kata misalnya jangan membuang tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah. Jadi kita ambil satu dari kata tersebut. Nah, ini yang hanya ulun dapat segitiga restitusi dan ulun hanya mendengar. Apa itu segitiga restitusi? Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati di kelas. Ini menghadapi murid-murid kita yang bermasalah. Seperti yang ulun pernah buat video dan ulun kirim ke grup. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini tanpa ada hukuman, tanpa ada ini, jadi inya sadar sendiri. Tanpa kita hukum, ini akan memperbaiki kesalahannya. Nah, coba kita tunggu videonya, mudah tidak sadar. Ini menghadapi kasus anak yang bermasalah dengan temannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik,
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, coba kita saksikan seorang guru berada di posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Ini Kesel menstabilkan. Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah. Terus saya diam saja Pak. Ya saya bilang, Nah, kayaknya inilah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Baik Bapak Ibu ya, karena videonya agak lambat dan internet jadi lambat, jadi ini nanti Ulun kirim ke grup yang tadi posisi kontrol sama ini, nanti mungkin Bapak Ibu bisa disimak bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, artinya menanyakan kepada anak didik kita tanpa kita menjudge-nya dulu, sehingga dia mau berkata jujur bahwa pada saat anak kita bermasalah, katakan pada mereka bahwa ini segitiga restitusi ini adalah kita mengadakan win-win solution, artinya anak yang salah dengan anak yang benar itu tidak ada yang menang, harus kedua-duanya yang menang tadi, baik itu yang membuat masalah maupun yang karena masalah ya. Jadi win-win solution kalau segitiga restitusi ini. Pertama, kita tidak boleh langsung menjudge kenapa kamu seperti ini, tidak, tapi kita berikan dulu bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, karena berbuat salah itu adalah hal yang wajar seperti itu ya. Siap Pak. Mungkin mohon maaf koreksi sedikit Iya. tentang segitiga restitusi tadi diawali oleh Silakan pakai mic Pak. Iya Pak. mau lagi apa? Oh, Segitiga restitusi tadi diawali oleh mungkin yang pertama itu validasi Tindakan yang salah. tindakan yang salah dulu, Iya. kita validasi. Oke. Habis itu yang kedua apa? Yang sebelah kanan itu. Kebanyakan keyakinan kelas Pak. Nah, Menstabilkan identitas Pak. ya mungkin yang validasi tindakan yang salah dulu, kemudian menanyakan keyakinan. Iya. Nah, baru yang ketiga Adalah menstabilkan. menstabilkan identitas. Iya. Nah, jadi bukan kita diawali oleh menstabilkan identitas Iya. yang pertama. Mungkin itu aja. Ya, baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Jadi mengenai segitiga restitusi ini Bapak, yang belum dapat itu pertama kita menstabilkan dulu Bapak, menstabilkan identitasnya dulu. Jadi dia itu kenapa jadi sampai berbuat hal tersebut. Jadi kita stabilkan dulu. Jadi pertama, kenapa kamu terlambat nak datang ke sekolah? Karena misalnya karena ulun terlambat bangun. Jadi kita stabilkan dulu. Kita buat dia dulu nyaman, jangan sampai dia takut dengan kita, sehingga kita katakan kepadanya berbuat salah itu hal yang wajar, tapi
Bapak juga pernah berbuat seperti itu dan lalu kita menanyakan selanjutnya yaitu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa jadi kamu berbuat seperti itu kan? Jadi setiap kali anak bermasalah kita harus tahu dulu alasan dia berbuat itu kenapa. Jangan langsung kita salahkan dia. Kamu salah, kamu nakal, tidak. Tapi kita tanyakan apakah kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, setelah kita tahu dia berbuat salah tadi, langsung kita lanjutkan ke menanyakan keyakinan tadi. Jadi kamu meyakini keyakinan kelas kita seperti apa, misalnya bahwa kita tidak boleh datang terlambat seperti itu dan sebagainya. Maka terjadilah Pak segitiga restitusi itu Pak. Jadi ini yang ulun dapat di sana, bukan validasi tindakan yang salah dulu. Yang pertama kita dulu menstabilkan dia dulu. Jangan langsung kita just salah, kamu salah karena apa kamu ini, gitu Pak. Itu. Karena kenapa jadi menstabilkan dulu? Karena dengan kita menstabilkan identitas dia, sehingga dia mau jujur berkata apa yang dia buat tadi ya Pak. Nah, ini. Oke. Jadi dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang terbaik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dengan standar pendidikan nasional. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas waktu diluangkannya untuk menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan membahas lagi tentang keyakinan kelas yang kita akan terapkan di kelas kita masing-masing, sehingga anak didik kita berbuat berdasarkan atas motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan takut hukuman, bukan takut karena ancaman atau ketidaknyamanan atau tidak berdasarkan penghargaan, tapi yang diharapkan itu adalah anak didik kita berbuat sesuatu berdasarkan keyakinan dia, tanggung jawab dia, dan motivasinya berasal dalam dirinya sendiri. Baik, demikian penyampaian dari ulun. Ulun mohon maaf jika ada kata-kata ulun yang salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan mengaruh ya begini. Panang mungkin panang perlu poin itu. Jadi Ajis, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak, Oke, menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Pak. Ya. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik, Ajis berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Ajis, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Pak. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Ajis sering datang terlambat? Karena sering bergadang Pak, sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kamu terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut keyakinan kelas, apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Oke, baik. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, karena membuat saya dan datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf. Iya Ajis, sikap baik yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf
menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu datang tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan lebih cepat tidur dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Ajis, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang silahkan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya. Silakan berdiri langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ajis dari kelas 7B. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bapak Anang agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah dengan cara tidak lagi bergadang sambil bermain HP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengar dari laporan ketua kelas, katanya kamu tadi bertengkar ya dengan Ibnu. Iya Pak, habisnya saya kesal sih. Kenapa kesal? Ibnu terus-menerus mencontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi tugas-tugas yang lain juga dicontek Pak. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak berada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ibnu? Saya marah-marah Pak. Saya maki-maki Ibnu dan tanpa sadar saya menggerebek mejanya Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada dasarnya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Ibnu hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah, tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Ibnu. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Tidak Pak. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Oke, jadi Bapak menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Oke, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Pak. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Zahra. Tetap semangat ya, sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra dari kelas 7B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Anang untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman.